Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anggarisanti dari kelas 11B nomor absen 4. Saya akan menjelaskan cara kerja pemeriksaan kadar hemoglobin metode Sahli. Pertama, tabung hemometer diisi dengan HCl 0,1 N menggunakan pipet tetes sampai angka 2. Kemudian, pipet darah sampai tanda ke atas 20 mikron. Kemudian, bagian luar pipet dibersihkan dengan tisu dan dimasukkan ke dalam tabung hemoglobin yang sudah berisi HCl 0,1 N. Kemudian dihomogenkan sampai berwarna coklat tengguli. Kemudian didiamkan kurang lebih 5 menit. Kemudian tambahkan aquade setetes demi setetes sampai warna sama dengan rak standar. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara kerja pemeriksaan kadar hemoglobin metode Sienmet. Pertama, masukkan 5 ml larutan Dapkin ke dalam tabung reaksi 75 x 10 mm. Pipet darah yang diperiksa sebanyak 0,02 mm dengan pipet HB atau dengan pipet mikron sebanyak 20 mikron. Hindari terjadinya gelembung udara dengan membersihkan mikropipet. Bilas pipet dengan campuran pereaksi dan campurkan sampai benar-benar homogen. Kemudian biarkan pada suhu kamar selama 3 menit. Kemudian baca hasil dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 ONM. Yang ketiga, saya akan menjelaskan cara kerja pemeriksaan hematokrit metode mikrohematokrit. Pertama, homogenkan sampel membentuk angka 8. Kemudian keluarkan tabung mikrohematokrit. Posisikan tabung yang bergaris merah berada di bawah. Masukkan tabung mikrohematokrit. Miringkan tabung penampung dengan sudut 45 derajat. Biarkan darah mengisi tabung mikrohematokrit hingga 3/4 bagian tabung. Setelah mendapatkan darah sesuai kebutuhan, tutup ujung tabung menggunakan jari. Tancapkan tabung pada kreatoseal sebanyak 2-3 kali. Nyalakan sentrifug, tekan tombol on, kendurkan baut pengaman, buka tutup pengaman, letakkan tabung, tutup dan kencangkan pengaman, setting timer 5 menit. Tunggu hingga sentrifug selesai berputar. Kemudian ambil tabung dan matikan sentrifug. Baca hasil dan persentase pada skala hematokrit. Yang keempat, saya akan menjelaskan cara kerja pemeriksaan menghitung jumlah sel darah eritrosit. Pertama, dihisap darah dengan pipet eritrosit sampai tanda 0,5. Dibersihkan kelebihan darah yang melekat pada ujung pipet menggunakan tisu. Kemudian, dilanjutkan dengan memipet larutan atau reagen Hayem sampai tanda 101. Hindari terjadinya gelembung udara. Kemudian diangkat dari pipet cairan, tutup ujung pipet dengan jari, lalu lepaskan selang penghisap, kemudian homogenkan. Kemudian dibuang 3 atau 4 tetes, lalu tetesan selanjutnya diteteskan pada bilik hitung. Kemudian diendapkan di atas cawan Petri yang berisikan dengan kapas basah 2-3 menit. Lalu diamati dan dihitung hasil semua eritrosit di bawah mikroskop yang terdapat 5 bidang yang tersusun atas 16 bidang kecil. Yang kelima, saya akan menjelaskan cara kerja pemeriksaan hitung jumlah sel darah leukosit. Pertama, pipet darah sampai tanda 0,5 menggunakan pipetoma leukosit. Kemudian bersihkan sisa darah yang menempel pada pipet menggunakan tisu. Isap larutan turk sampai tanda 11. Jangan sampai terjadi gelembung udara. Kemudian, lepaskan karet penghisap, pegang pipet dengan ibu jari dan telunjuk, homogenkan dengan gerakan membentuk angka 8 sebanyak 3 kali. Kemudian, dibuang 3-4 tetes pertama. Lalu tetesan selanjutnya dimasukkan ke dalam kamar hitung. Usahakan tidak masuk ke dalam parit. Kemudian tutup menggunakan deglas, lalu diamati di bawah mikroskop dan hitung dengan perbesaran 100 kali. Yang keenam, saya akan menjelaskan cara kerja pemeriksaan menghitung jumlah sel darah trombosit. Pertama, hisap darah sampai tanda batas 0,5. Bersihkan darah yang melekat pada ujung pipet menggunakan tisu.
Kemudian, hisap larutan Resch-Ecker sampai tanda 101. Hindari terjadinya gelembung udara. Kemudian, angkat pipet dari cairan, tutup ujung pipet dengan jari lalu lepaskan selang penghisap. Kemudian homogenkan. Buang 3-4 tetes, lalu tetesan selanjutnya diteteskan pada bilik hitung. Usahakan jangan sampai masuk ke dalam parit. Kemudian, diendapkan di atas cawan Petri yang berisikan dengan kapas basah 2-3 menit. Lalu diamati dan dihitung semua trombosit di bawah mikroskop. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan cara kerja pemeriksaan sediaan hapus darah tepi dan hitung jenis leukosit. Pertama, teteskan 1 tetes darah pada objek gelas 1 cm dari ujung kaca. Kemudian letakkan kaca penghapus dengan sudut 30 derajat sampai 45 derajat terhadap kaca objek di depan tetesan darah. Dorong kaca penghapus ke belakang menyentuh tetesan darah sehingga tetesan darah melebar mengikuti kaca penghapus. Kemudian dengan gerakan mantap, tarik kaca penghapus ke arah depan. Hapusan darah 3-4 cm atau panjang setengah sampai 1/3 kaca objek dan hapusan tidak boleh sampai tepi kaca objek. Kemudian, biarkan hapusan darah kering di udara. Kemudian, tulis identitas pasien di bagian tebal hapusan dengan pensil. Sediaan diwarnai dengan metode rapid. SAD yang sudah kering dimasukkan ke dalam metanol. Tunggu sampai kering. Kemudian setelah kering, SAD dimasukkan ke dalam eosin kurang lebih 1 menit. Masukkan ke dalam metilen bulu kurang lebih 1 menit. Dibilas dan dikeringkan dengan tisu. Tetesi bagian yang tipis dengan minyak emersi dan amati di bawah mikroskop perbesaran 100 kali. Sekian video penjelasan cara kerja dari ketujuh pemeriksaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.